Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas akhir pemrograman website eh, yang berjudul JVoyage, yaitu sistem manajemen dan reservasi tiket wisata berbasis website dengan studi kasus Kabupaten Jember. Sebenarnya kami dari PWeb kelas B kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Raffi Adianto Aribowo dengan NIM terakhir 2006, dan Tunggul Abdul Majid dengan NIM 258, dan Anwar Ibrahim Ahmad dengan 4 NIM terakhir 259. Oke. Jadi kami tuh untuk singkatnya, latar belakang kami tuh para wisata itu memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi daerah. Kabupaten Jember itu kan punya banyak potensi wisata. Namun prosesnya tuh masih dilakukan secara manual untuk reservasi tiketnya. Nah, seperti pembelian langsungnya. Nah, pesan singkat atau pencatatan sederhananya itu juga masih manual. Hal ini tuh menimbulkan berbagai masalah seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan, terus informasinya tuh tidak terstruktur, dan potensi pemesanan ganda. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem wisata yang terpusat, jadi itu bisa menyediakan informasi pemesanan tiket dan pengelolaan data secara lebih efektif. Oke. Untuk rumusan masalahnya sendiri, kami ini bagaimana merancang dan mengembangkan sistem manajemen dan reservasi tiket berbasis website yang dapat menyajikan informasi tempat wisata di Kabupaten Jember secara struktur dan mudah diakses oleh pengunjung. Lalu yang kedua, bagaimana merancang dan mengembangkan fitur khusus bagi pengelola untuk memantau jumlah pengunjung, data pribadi pengunjung, memverifikasi tiket, laporan berkala, pengelolaan destinasi, hingga konfirmasi pembayaran dalam satu platform. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang dan mengembangkan fitur bagi admin untuk mendukung pemantauan jumlah pengguna, total destinasi wisata, total transaksi yang masuk, daftar wisata yang memerlukan verifikasi, serta pembuatan laporan rutin. Lalu untuk tujuannya sendiri, dari website JVoyage ini merupakan membangun sebuah sistem manajemen dan reservasi tiket berbasis website yang mampu menyajikan informasi destinasi wisata Kabupaten Jember secara lengkap dan terstruktur bagi pengunjung. Yang kedua, menyediakan fitur bagi pengelola untuk pemantauan jumlah pengunjung, pengelolaan data pribadi pengunjung, proses verifikasi tiket, pembuatan laporan berkala, pengelolaan daftar destinasi, serta konfirmasi pembayaran dalam satu platform yang terpadu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata. Lalu yang ketiga, menyediakan fitur bagi admin untuk pemantauan data pengguna, total destinasi wisata, transaksi yang masuk, daftar wisata yang memerlukan verifikasi, serta pembuatan laporan rutin hingga memastikan pengawasan dan pengelolaan sistem JVoyage itu hingga berjalan optimal. Oke. Lalu untuk fitur-fiturnya, di sini kan ada 3 role utama, yaitu admin, pengelola, dan pengunjung. Jadi setiap role itu punya hak akses masing-masing. Untuk admin itu punya akses yang penuh keseluruhan, seperti dashboard sendiri itu ada ringkasan data, terus kelola user, ada kelola review, dan juga uh, nanti di kelola review ini bisa kayak melihat daftar ulasan sama menghapus ulasan gitu. Lalu untuk pengunjungnya sendiri nih, aksesnya tuh cukup terbatas, hanya melihat daftar wisata sama ulasan dari setiap wisatanya. Lalu pengunjung itu dapat membuat atau memesan tiket. Lalu pengunjung itu juga bisa melihat informasi pribadi, riwayat transaksi pribadi, dan dapat mengajukan diri sebagai pengelola. Jadi pengelola itu merupakan user yang sudah mendaftarkan diri dan telah diverifikasi oleh si admin itu melalui ini pengajuan diri. Nah, lalu untuk pengelolaan sendiri nih, ya ini sebelumnya barusan saya jelaskan. Awalnya mendaftar sebagai pengunjung biasa melalui login, kemudian mengajukan diri sebagai dari nanti yang dijelaskan oleh demo teman saya, melalui tampilan profil dengan melengkapi data-data lengkapnya itu nanti disetujui oleh admin. Nah, untuk pengelola sendiri itu fiturnya ada dashboard yang melihat ringkasan data, kelola wisata sama fasilitas,
lalu konfirmasi pembayaran, riwayat transaksi, dan juga bisa ngecek tiketnya nih benar-benar ada atau tidak. Oke, itu bisa selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anwar Ibrahim Ahmad dengan NIM akhir 2059. Di sini pada JVoyet saya akan menjelaskan teks-teks yang digunakan, lalu autentikasi dan flow pada admin. Untuk backend ini kita pakai Laravel, lalu ada Breeze sebagai autentikasi, Socialite sebagai autentikasi dari pihak ketiga yaitu menggunakan Google, lalu ada Laravel Permission untuk pengaturan role dan permission, lalu ada doc PDF sebagai ekspor PDF untuk mencetak tiket, lalu ada simple QR code untuk uh, menampilkan kode QR, lalu ada Tailwind CSS, Freeline sebagai komponen UI-nya, lalu ada Pictures untuk menampilkan chart-charts, lalu ada Runtable, jQuery, Lucid untuk beberapa icon, dan Postify.js untuk menampilkan status berhasil atau gagal. Lalu di sini juga menggunakan SMTP yaitu kemudian dari Google, smtp.gmail.com untuk mengirim notifikasi dan autentikasi. Baik, langsung ke login aja. Di sini kita coba menggunakan Google. Dia kan sudah masuk. Di admin sendiri di sini ada dashboard, yaitu ada statistik user, total wisata, total transaksi masuk, dan wisata yang perlu diverifikasi. Di sini ada chart penyebaran user dari tiap role. Lalu ada transaksi masuk per bulannya. Desember ini ada 9 transaksi. Lalu di user di sini CRUD seperti biasanya, ada nama, email, telepon, kata sandi, dan role yang dapat dipilih. Lalu juga bisa lihat juga seperti ini, bisa menghapus user juga. Untuk hapusnya sendiri ini menggunakan soft delete. Jadi data tidak dihapus secara permanen. Jika kita filter, maka akan ada seperti ini. Ada opsi untuk memulihkan dan menghapus secara permanen. Untuk permanen ini tentunya hanya bisa kepada user yang belum memiliki relasional apapun. Kita kembalikan lagi, maka data sudah kembali. Kita cek, data tidak ada. Nah, selanjutnya pada pengelola, di sini uh, selanjutnya pada pengelola, di sini admin dapat menyetujui atau menolak dengan alasan terhadap user yang ingin mengajukan sebagai pengelola. Misalnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh user yang sudah disetujui. Kita bisa lihat contoh file yang diajukan, situs usaha, dan file KTP. Dan juga kita bisa blokir pengelola ini dengan suatu alasan. Kita blokir, nah, maka pengelola tersebut akan kehilangan akses ke dashboard pengelolanya. Kita ini juga bisa buka lagi. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk register dan pengajuan sebagai pengelola. Selanjutnya akan kita tes pengajuan sebagai pengelola. Di sini nama lengkapnya bisa masuk ke luar aja.
lalu emailnya bisa isi ini, ataupun juga bisa di klik daftar. Sini kita tes untuk minta pengajuan. Saya lanjutkan sekarang. Tes, maju, tes, tes, izin usaha, KTP, tes. Nah, maka di halaman admin ini kan ada pengelola yang masih pending. Sini bisa kita lihat. Nah, ini ada datanya, bisa kita buka juga dokumennya, lalu bisa kita setujui dan tolak. Misal kita tolak di dahulu, keterangan kurang jelas, kita tolak. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Ditolak dengan catatan kurang jam. Kita edit pengajuan. Nah, saya tambahkan jam 8.00 ke pukul 15. Kita perbarui. Nah, di sini bisa kita cek dan setuju atau tolak. Misal ini kita setujui. Nah, kita, user ini sudah resmi dari pengelola. Kita cek, nah, bisa akses ke dashboardnya sendiri. Selanjutnya, di halaman admin ini ada reviews, fungsinya untuk melihat dari seluruh review yang ada. Fungsinya adalah untuk menghapus dari review-review misal spam ataupun bot. Misalnya miliknya Mas Teguh. Ini bisa kita lihat, komentarnya kita bagus sekali, pada destinasi waktu gedek. Kita coba hapus. Oke, maka luasan tersebut sudah hilang. Baik, perkenalkan nama saya Tunggul Abdul Majid dengan NIM 242410102058. Ya, jadi saya di sini bakalan mendemokan terkait dengan proyek akhir dari mata kuliah PWeb. Jadi di sini ada 3 user di dalamnya, tapi di sini untuk saya sendiri ini bakalan mendemokan terkait eh, role-nya itu adalah user atau dalam konteks pembelian tiket ini, dalam Gvoyek ini, itu adalah seorang pelanggannya. Seperti itu. Oke, jadi ketika waktu awal mengakses website, untuk websitenya sendiri ini bisa diakses di sini untuk domainnya. Itu ada jvoyek.tunggulmajid.my.id di sini. Oke, nanti ketika si user pertama kali landing di dalam website ini atau di dalam domain ini, nanti bakalan disambut dengan onboarding page yang isinya itu yang pertama di sini ada navbar, ada di sini ada logonya, kemudian di sini ada list navbarnya, kemudian di sini ada tombol untuk login. Nah, di sini kemudian ada hero sectionnya, yang mana di sini ada eh, headernya sama ada untuk subheadernya. Dan di sini ada button juga, button mulai perjalananmu. Jadi nanti ketika si mulai perjalananmu ini dipencet, nanti bakalan muncul banyak list terkait dengan wisata-wisata yang ada di Jember ini. Oke, di sini untuk hostingan sendiri, ini untuk dari kami sendiri itu udah nggak buka localhost. Jadi di sini kami beli server. Kebetulan saya masih ada server meskipun shared host. Jadi di sini masih ada dan juga domainnya adalah si ini tunggulmajid.amia.id. Nah, di sini si Jevoyak ini kami pakai subdomain lagi. Jadi kami buat subdomain yang nantinya
khusus buat si Jevoyek ini. Yang domain utamanya adalah si domain ini, tunggulmajid.mu.id ini. Oke. Kemudian di section selanjutnya setelah hero section itu ada about section. Jadi di sini berisi tentang about Jevoyak ini. Jevoyak itu sebenarnya apa sih? Platform apa sih? Jadi di sini Jevoyak itu sebuah platform yang seperti untuk pemesanan tiket wisata di daerah Jember itu sendiri. Jadi nanti eh, akan ada pengelola tempat wisata yang dia itu menerima sebuah transaksi dari si pelanggannya. Jadi pelanggan nanti bakalan memesan tiket kepada si pengelola tempat wisatanya, seperti itu. Jadi di sini ada satu foto, kemudian di sini ada terkait ininya, terkait eh, misi kami, kemudian ada paragrafnya, kemudian di sini ada ratingnya dan lain-lain. Kemudian di sini ada card biasa di sini ketika dia di hover dia bakalan translate ke atas, kemudian dia untuk opacity-nya dia bakalan berkurang sedikit. Seperti itu. Kemudian di sini untuk section selanjutnya ada destinasi wisata populer. Nah, di sini ada headernya, kemudian setelah itu ada subheadernya. Nah, di sini bakalan banyak muncul, bukan banyak, cuman beberapa aja yang muncul. Jadi cuman sekitar 5. Kemudian di sini ada tombol lihat selengkapnya. Jadi nanti ini cuman perkenalan lah dari destinasi yang ada di Jember. Cuman sekedar aja, sekedar beberapa saja. Seperti itu. Nah, nanti buat lengkapnya itu ada di lihat selengkapnya ini. Jadi nanti si user ketika di sini dia misal dia tertarik dengan puncak Rembangan nih, dia nanti bisa melihat detailnya seperti itu. Nah, kemudian section selanjutnya di sini ada terkait FAQ. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di dalam seringkali user tanyakan. Nah, karena seringnya di sini kami buatin section section khusus buat si FAQ ini. Seperti itu. Jadi di sini ada sebuah komponen yang mana ketika dia dipencet, dia bakalan slider ke bawah. Jadi bakalan muncul sebuah paragraf atau penjelasan terkait header yang ada di atasnya ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada ada footernya. Jadi di sini footernya berupa komponen. Jadi nanti untuk setiap halaman yang ada di user ini kita gunain footer yang sama di sini. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke atas. Di sini ada tombol mulai perjalananmu. Nah ini ketika dia atau si usernya itu kan ketika dia baru masuk ke dalam aplikasi ini nih, dia kan nanti belum login. Otomatis dia belum punya akun. Nah di sini ketika dia belum punya akun, tetapi dia memencet si mulai perjalananmu, nanti dia bakalan di redirect ke dalam si routing login. Jadi dia diminta untuk login dulu sebelum dia memulai perjalanannya atau melihat keseluruhan mm, dari seluruh wisata yang ada di website ini seperti itu. Kemudian untuk opsi loginnya, untuk di opsi loginnya di sini eh, si user itu diminta untuk memasukkan emailnya, email dan juga kata sandinya seperti itu. Kemudian selain itu, si user itu juga bisa masuk dengan Google. Jadi dia nggak harus nginputin email sama kata sandinya. Misal dia lagi males nih buat ngisi email sama kata sandi. Nah itu nanti dia bisa masuk melalui Google aja seperti itu. Nah selain itu di sini ada lupa kata sandi. Jadi nanti ketika dia lupa kata sandinya, dia tinggal masukin emailnya aja di sini. Contohnya kayak gini, nanti bakalan kekirim nih sebuah pesan ke dalam emailnya ini. Contoh di sini aku pakai email yang tadi, kemudian di sini ketika pesannya itu sudah kekirim, nanti dia akan muncul notif kayak gini. Nah, nanti ketika dicek di dalam emailnya, nanti maka akan muncul sebuah link untuk mereset password atau untuk redirect ke dalam reset passwordnya.
Seperti itu. Untuk emailnya lumayan nge-lag di sini. Oke, mungkin next next saja. Di sini ada lupa password udah, kembali ke login kayak gini. Jadi dia di sini ada dua opsi nih loginnya. Contohnya kayak gini. Di sini saya udah punya sebuah akun ini. Kemudian untuk passwordnya di sini bisa ditoggle juga atau bisa dilihat lah, nggak cuman titik-titik kayak gini. Kemudian bisa masuk saja di sini. Nah, nanti untuk tampilannya ini sama. Jadi dia ketika dia sudah selesai login, dia nanti akan masuk ke dalam onboarding lagi. Nah, tapi yang membedakan, tadi kan di sini untuk tombolnya itu adalah tombol login. Nah, tapi untuk di sekarang ketika dia sudah login itu nanti dia berganti ke dari yang awalnya tombol login, dia akan berganti ke dalam sebuah button atau ya sebuah button yang menandakan user yang sedang login itu siapa, seperti itu. Nah, nanti ketika dia dipencet, bakalan ada beberapa option lagi. Di sini ada profile dan juga logout-nya. Oke, mungkin kita bakalan coba nih buat login pakai Google account. Nah, di sini tinggal pencet yang Google account. Di sini pakai ini aja, pakai email yang ini. Nah, dia nanti langsung setelah si usernya milih emailnya yang ingin diloginin, nah dia nanti langsung ke redirect ke dalam onboarding page-nya. Jadi dia nanti bakalan langsung mengarah ke onboarding-nya dan juga untuk di navbar-nya itu berubah seperti itu. Nah, tadi kan kalau semisal kita belum login itu kita belum bisa memulai perjalanan. Nah, ketika udah login, ini tombol ini bakalan bisa untuk dipakai. Tapi sebelum itu, ketika si user itu dia belum punya akun, nah di sini ada sebuah eh, halaman juga terkait dengan registernya. Jadi ketika dia belum punya akun, dia bisa mencet di sebelah sini, daftar sekarang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi ketika semisal usernya itu malas buat ngisi, ya dia bisa daftar make akun Google-nya aja. Jadi tinggal milih aja nih. Karena aku tadi udah daftar, makanya nanti langsung ke redirect ke dalam onboardingnya. Seperti itu. Tapi untuk sistemnya bakalan sama kok. Kemudian next di sini ketika aku mencet simulai perjalananmu ini, dia bakalan munculin semua wisata yang ada di Jember atau yang ada di dalam database ini. Jadi di sini kita pakai database MySQL. Kemudian untuk data wisatanya ini masih data dummy. Kita pakai dari seedernya. Kemudian kita masukin untuk foto-fotonya itu secara manual seperti itu. Jadi bukan pakai misal API gitu dari Maps. Kemudian kita ambil daerah wisata yang ada di Jember itu enggak seperti itu. Jadi kita masih memakai sebuah data dummy. Jadi nanti untuk alurnya ketika si user itu user kan berperan sebagai pelanggan karena untuk awalnya. Nah, dia itu nanti ketika dia misal punya dia pengen memajukan wisata di dekat daerahnya. Nah, nanti dia bisa mendaftarkan tuh terkait wisatanya. Jadi dia bisa menjadi pengelola dari wisatanya. Seperti itu. Jadi untuk asal dari wisatanya itu seperti itu. Jadi kita nggak pakai sebuah API. Nah, di sini ketika dia di halaman ini atau di routing destinasi ini, dia nanti bisa nge-search, ngefilter dari wisata yang ada di sini itu berdasarkan ada destinasi, kemudian ada lokasi, ada terkait kategorinya. Seperti itu. Contoh di sini aku pengen sebuah wisata yang ada di Ambulu nih. Tinggal kita ginikan, enter. Nah, di sini bakalan muncul nih terkait wisata-wisata yang ada di Ambulu. Di sini ada ini Watu Gedek, ada Villa Sabrina, ada Taman Jelita. Kemudian untuk ini meskipun dia di Patrang berarti dia ada sebuah kata Ambulu di dalamnya. Seperti ini. Nah, kemudian di atas ini eh, di sini dia nanti bakalan ada terkait harganya.
Jadi dari data wisatanya atau di dalam database-nya itu dia memiliki sebuah harga. Itu nanti dipanggil dan juga ditampilkan di sini. Jadi nanti untuk setiap wisatanya itu dia bakal muncul terkait harga harga tiket masuknya seperti itu. Dan juga lokasi, kemudian ada ininya juga, ada nama wisatanya, kemudian ada deskripsinya juga. Seperti itu. Patrang. Nggak ada di sini. Kalau semisal dari filternya itu nggak ada, nah nanti untuk tampilannya bakalan jadi seperti ini. Jadi untuk hasil pencariannya itu tidak ditemukan karena nggak menemukan yang eh, familiar atau yang mirip-mirip dengan kata kuncinya di sini. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja di halaman ini. Bisa lanjut ke next. Jadi di sini untuk setelahnya, selain dimulai perjalananmu ini, ada juga button yang dia itu ngarahnya sama ke halaman yang tadi. Nah, itu ada di sini, dilihat selengkapnya. Jadi lihat selengkapnya itu untuk redirect-nya atau routing-nya juga itu sama kayak yang mulai perjalananmu. Jadi dia bakalan ngerouting ke dalam si destinasi ini. Seperti itu. Oke, kemudian ketika si user itu tertarik dengan sebuah tempat wisata, nah dia kan bakalan mesen tiket nih. Untuk mesen tiket sendiri, itu dia bisa melihat detailnya di sini. Jadi dia ngelihat detail dari wisatanya dulu, kemudian dia juga bisa ini. Jadi di sini nanti ada sebuah facility dan juga highlight, tapi itu nanti bakalan ditambahkan nih sama si pengelolanya. Jadi ketika si pengelolanya nggak menambahkan, nah nanti bakalan kosong di sini. Oke, mungkin aku bakalan cari deh yang pengelolanya ada. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada highlight dan juga facility. Jadi ini bakalan diisi dari si pengelolanya. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu di sini ada harga tiketnya. Kemudian ada jam bukanya, ada kontaknya, dan juga ada ratingnya. Nah, masing-masing ini diambil dari database juga. Jadi bakalan dinamis untuk setiap tempat wisata itu bakalan berbeda seperti itu, menyesuaikan. Nah, di sini juga ada fitur ulasan. Jadi di sini si user atau si pelanggannya itu bisa membaca ulasan-ulasan terkait tempat wisata ini. Misal di sini ada wisata Watu Gedek nih. Nah, di sini ulasannya apa aja, overall bintangnya di sini apa aja, berapa seperti itu. Nah, kemudian dia juga bisa menulis sebuah ulasan nih di sini. Dia pengen rating lah bahasanya, menulis ulasan di dalam tempat wisatanya. Contoh mantap, bagus sekali. Seperti ini. Nah, nanti dia bakalan kekirim nih ulasannya. Seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah, si user itu juga bisa memesan. Memesan terkait tiket di dalam tempat wisata ini. Contohnya di sini aku mau mesen tiket di dalam Watu Gedek ini nih. Nah, di sini si user tinggal klik pesan sekarangnya. Nah, kemudian nih bakalan muncul nih terkait eh, data-data dari si usernya itu sendiri. Di sini ada nama lengkapnya, kemudian ada emailnya, kemudian ada nomor teleponnya. Berhubung tadi dari aku sendiri itu awalnya itu registrasi memakai email, jadi untuk nomor telepon ini dia nggak diisi, jadi kosongan. Nah, di sini kita bisa ngisi sendiri terkait nomor teleponnya. Nah, kemudian untuk tanggal kunjungannya, jadi tanggal kunjungannya itu dia itu harus lebih dari 1 hari. Atau contohnya sekarang kan tanggal 5. Nah, kita di sini bisanya mesen tanggal 6 dan seterusnya. Tapi kalau kita mesen tanggal 4 kayak gini, itu nggak bisa, dia bakalan error. Errornya bakalan muncul seperti ini. The tanggal kunjungan failed must be a date after or equal. Jadi dia harus lebih atau sama dengan sekarang. Oke, kita coba nih. Misal tanggal 5. Nah, kalau semisal dia tanggal 5 itu dia masih mau untuk masuk ke dalam transaksinya. Tapi kalau semisal dia tanggal 4 nanti dia nggak bisa untuk transaksinya. Jadi dibatasin. Seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada ringkasan terkait pesanannya. Jadi di sini ada harga per orangnya berapa, kemudian ada jumlah orangnya. Jumlah orang ini di sini juga. Jadi ketika dia ditambahkan, di sini juga bakalan ikut nambah. Seperti itu. Oke, misal di sini aku mau mesen dua nih, buat tanggal 5. Sini tinggal lanjutkan ke pembayaran aja. Kemudian untuk pembayarannya di sini kita nggak pakai integrasi sama payment gateway. Jadi kita di sini untuk pembayarannya itu masih konfirmasi manual melalui si pengelolanya. Jadi nanti pengelola bakalan ngekonfirmasi nih terkait pembayarannya si user nih bener apa enggak sih sebenarnya seperti itu. Nah, si user di sini diwajibkan buat nge-upload sebuah bukti pembayaran. Nah, di sini dibayarkan kemana? Dibayarkan ke dalam ini, di poin satu. Jadi nanti si informasi ini itu diambil dari database si pengelolanya sesuai dengan tempat wisatanya seperti itu. Nah, contoh di sini aku mau ngirim kayak gini deh. Seperti ini nanti tinggal bayar sekarang. Oke, maka udah masuk terkait sananya. Seperti itu. Nah, buat ngecek sananya, di sini kan untuk pelanggannya, si pelanggan itu nggak punya sebuah dashboard dan lain-lain. Sidebar pun dia nggak punya. Nah, di sini kita pakai ini di navbar itu kan ada sebuah option, ada profile dan juga logout. Nah, nanti untuk historinya, histori pemesanan dari si user itu ada di profile ini. Seperti itu. Nah, nanti untuk historinya itu masuk ke dalam menu riwayat transaksinya. Seperti ini. Nah, ini bakalan muncul nih terkait transaksi-transaksi yang udah pernah dilakuin sama si usernya. Nah, ketika dia belum dikonfirmasi sama si pengelolanya, atau dia itu belum em, maksudnya di sini terkait transaksinya itu baru masuk atau defaultnya. Nah, itu nanti bakalan menunggu verifikasi seperti ini. Jadi dia nanti belum ada tiketnya, jadi cuman ada detailnya sendiri. Cuman detailnya kayak gini aja. Seperti itu. Kemudian di sini ada transaksi ID-nya, ada fotonya, kemudian ada lokasinya atau alamatnya, kemudian ada status dan lain-lain. Oke, kemudian ketika dia nanti dikonfirmasi, nah nanti dia bakalan bisa ngelihat sebuah tiketnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada profile. Di profile ini ada informasi dari si usernya. Ada statistik juga nih. Statistiknya mencakup ada total transaksi yang udah pernah dilakuin, kemudian yang statusnya pending, yang statusnya dikonfirmasi, dan yang statusnya ditolak itu ada berapa. Nah, kalau semisal contohnya nih, ada sebuah case ketika si user itu ngirim buktinya itu ngawur. Nah, itu nanti si pengelola itu bisa menolak nih terkait orderan dari si user. Jadi nggak harus dikonfirmasi, nggak harus disetujui seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa ngedit profile nih. Jadi informasi profilnya seperti namanya ini. Contoh aku mau ganti ini deh. Aku mau ganti nama lengkapku. Seperti ini. Nah, nanti bakalan update otomatis di sini. Nah, selain itu di sini ada juga terkait update password dan juga hapus akun. Nah, karena aku nggak mau ngeganti dari passwordnya, di sini aku skip aja. Tapi untuk flow-nya itu sama aja. Jadi kita masukin password yang saat ini atau yang saat ini ada lah di dalam si ininya akun yang kita loginin. Kemudian ada password barunya, kemudian ada konfirmasi dari password barunya. Nah, kemudian di sini yang terakhir setelah ada update password itu ada hapus akun. Seperti itu. Jadi hapus akun secara permanen lah, seperti itu. Jadi nanti untuk data-datanya akan hilang semua. Nah, kemudian setelah itu di sini selain riwayat transaksi sama profile, di sini juga ada pengajuan pengelola. Nah, pengajuan pengelola ini digunakan buat ketika si user itu tadi dia pengen menjadi seorang pengelola tempat wisata atau dia punya sebuah wisata dan dia pengen ngedaftarin nih ke dalam si Jevoyek ini. Nah, dia bisa mengajukan terkait menjadi pengelola seperti itu. Nah, untuk caranya itu tinggal pencet di sini aja. Kita ke menu pengajuan pengelola.
Untuk routingnya di sini ada di profile slash pengajuan, kemudian ada tinggal klik aja nih ajukan sekarang seperti itu. Nah, nanti bakalan muncul sebuah form yang wajib diisi sama si usernya. Nah, di sini ada nama wisatanya. Nama wisatanya ini bebas mau diisi apa. Contohnya di sini ini dia, Pantai Gading, Gading Kelapa. Nah, kemudian kita bisa eh, milih kecamatan sama desanya yang ada di Kabupaten Jember. Jadi di sini untuk datanya kita ngambil dari Google. Itu ada API kalau nggak salah, atau kalau nggak ada sebuah CSV dari sini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam database kita sendiri seperti itu. Jadi nanti bakalan ada tabel kecamatan sama kelurahan yang value-nya itu sama kayak data yang kita ambil dari luar itu tadi atau dari Google itu tadi. Jadi kita masukkan ke dalam database kita sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini muncul terkait dengan kecamatan-kecamatan yang ada. Nah, nanti desanya ini menyesuaikan kecamatan yang ada di sini. Jadi untuk urutannya di sini kecamatan dulu. Contohnya di sini aku mau ke Jelbu aja wes. Kemudian untuk desa kelurahannya itu bakalan menyesuaikan dengan kecamatannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk alamat lengkap ini bebas mau diisi apa. Kemudian untuk deskripsi wisata juga bebas mau diisi apa. Kemudian untuk kontaknya, kemudian untuk jam bukanya. Kemudian di sini ada upload terkait dokumen persyaratannya. Jadi untuk persyaratan yang wajib itu ada yang pertama di sini ada izin usaha sama si KTP-nya. Nah, untuk NPWP sama foto wisata itu opsional. Jadi kita bisa milih ini aja wes. Kita milih foto ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dari si pengelola, bukan, dari si usernya juga bisa menjelaskan terkait alasannya kenapa dia kok pengen jadi pengelola dari tempat wisatanya. Ini bisa diisi bebas seperti itu. Nah, kemudian tinggal dikirimkan saja terkait pengajuannya. Maka nanti dia bakalan langsung masuk ke dalam menu si admin. Jadi nanti untuk yang bertanggung jawab terkait mengelola dari si pengelolanya, jadi seperti mengapprove dari pengajuan si user menjadi pengelola, kemudian untuk memblokir pengelola, menghapus dan lain-lain, itu nanti ada di menu adminnya. Seperti itu. Jadi bukan di menu pengelolanya. Nah, di sini juga bisa melakukan pengeditan untuk si usernya seperti ini. Nah, nanti bakalan muncul lagi nih formnya yang untuk datanya itu udah disesuaikan sama yang diisi sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini nanti ada lihat tiket. Mungkin di sini langsung aku contohin dulu. Kita coba login ke akun yang sebelah. Kita coba login ke akun yang ini. Si pengelolanya di sini ada transaksi. Di sini yang pending-pending ini mau coba aku setujui transaksinya. Seperti ini di sini udah disetujui, kita kembali lagi nih ke akun yang ini, ke akun yang tadi. Di sini pakai email aja biar mudah. Seperti itu. Kemudian nanti kita lihat lagi nih di sini. Lihat di riwayat transaksi. Nah, maka ketika dia dikonfirmasi atau statusnya itu udah dikonfirmasi, dia bakalan muncul satu menu lagi. Menunya itu lihat tiket. Nah, ini sebenarnya mirip sama si detail transaksi, namun di sini ada yang berbeda. Kalau misal di transaksi yang belum disetujui, itu nanti dia cuma punya sebuah transaksi ID. Tapi ketika dia udah dikonfirmasi, dia nanti bakalan muncul sebuah kode tiket, yang mana kode tiketnya itu bakalan unik. Jadi untuk tiket satu sama tiket lain, itu dia nggak bakalan sama untuk namanya dan juga simbol-simbolnya. Nah, kemudian di sini juga ada QR-nya. Jadi QR-nya ini isinya itu adalah sebuah kode tiket yang mana dia dienkripsi kemudian dirubah menjadi QR atau di-generate menjadi QR. Seperti itu. Nah, nanti dia bisa di-scan di dalam menu si pengelola itu tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada tanggal kunjungannya kapan, kemudian jumlah pengunjungnya berapa, nama pemesan, total pembayaran. Kemudian ada informasi penting terkait tiket ini. Nah, selain itu, untuk di sini itu juga bisa ngedownload sebagai PDF. Jadi tiket ini itu dia bisa di-download ke dalam bentuk PDF seperti ini contohnya. Jadi dia nanti bakal ngedownload otomatis nih di sini.
Nah, tapi nanti untuk tampilannya itu dia nggak bakalan sama kayak yang di UI yang ada di websitenya. Karena di sini kita kan pakai sebuah Tailwind ya, Tailwind CSS sama Preline. Jadi dia untuk CSS-nya itu udah include ke dalam Tailwind CSS. Nah, tapi untuk package yang kita gunakan buat ngeproses atau ngedownload si PDF ini itu ada DOM PDF di Composer itu ada DOM PDF. Jadi ngedownload dulu package-nya DOM PDF seperti itu. Nah, nanti si DOM PDF ini dia supportnya itu cuman CSS yang versi lama. Jadi untuk Tailwind dia itu nggak support. Jadi cuman CSS yang tanpa framework atau CSS biasa yang bisa dibaca sama si itu tadi si DOM PDF-nya. CSS biasa dan juga CSS yang lama, yang nggak baru-baru banget versinya. Sepertinya kayaknya CSS 2 titik berapa gitu. Seperti itu. Jadi buat tampilannya itu seadanya saja. Cuman untuk datanya ini bakalan tetap sama. Jadi ini diambil dari database-nya. Kemudian untuk QR-nya ini sama. Dia itu generate dari si kode transaksinya. Jadi dari kode transaksi itu bukan kode transaksi atau bukan kode transaksi. Ini kode tiket. Jadi dari kode tiket itu nanti dia di enkripsi dan juga di generate ke dalam kode QR. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa ditunjukkan ke dalam si pengelolanya. Jadi nanti dia bisa langsung di-scan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di usernya. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan demo untuk role si pengunjung. Oke. Awal-awal kita seperti biasa masukkan emailnya dan masukkan kata sandinya. Ya. Oke, langsung kita masuk ke menu dashboard dari si pengelola itu, yaitu ini terdapat total pengunjung dari hari ini, pendapatan hari ini, transaksi sukses dan per eh, transaksi yang perlu diverifikasi. Oke. Di sini ada laporan berkala, yaitu menampilkan total pengunjung, total pendapatan, total transaksi, dan juga ada grafik pendapatan dan grafik pengunjung. Di sini bisa dilihat berdasarkan mingguan, bulanan, tahunan, atau semua waktu. Oke. Untuk di profil usaha ini menampilkan sebuah informasi-informasi umum dari si wisata ini sendiri. Jadi si pengelola ini kan sebelumnya kan mengajukan diri untuk menjadi pengelola dengan menambahkan wisata yang dia miliki. Nah itu dia tuh menginputkan nama wisatanya, kontak, alamat, jam operasional, harga, informasi pembayaran, deskripsi, dan dokumen legalitas. Oh, juga menambahkan foto wisatanya. Nah, di sini ada status akun yaitu disetujui. Berarti si admin ini sudah menyetujui si akun ini yaitu Almira Dinda itu sudah melengkapi informasi dan juga uh, kebutuhan dari pengajuan itu. Jadi di sini juga bisa diedit, misalkan nama wisatanya jadi kan tipe kan ville, jadi Villa Jamaica. Pesankan lokasinya dari Rambi Puji atau dari desa uh, Tanggul Wetan. Ini mesti contoh ya. Untuk deskripsinya juga bisa diganti wisata liburan merah meriah untuk anak-anak. Oke. Untuk harganya misal diedit jadi 45.000. Nah, untuk destinasi wisatanya menggunakan foto yang ini, lalu simpan perubahan, maka akan berubah profil usaha berhasil diperbarui. Oke, untuk highlightnya akan menampilkan daftar-daftar highlight dari wisatanya itu sendiri. Jadi misalkan di sini menambahkan ini makanan murah meriah dan sedap. Nah ini di fitur CRUED-nya. Jadi di sini sudah berhasil menambahkan highlight baru yaitu makanan murah meriah dan sedap. Nah di sini juga bisa diedit murah meriah dan sedap itu menjadi murah meriah saja, jadi nggak sedap. Oke, di sini juga menampilkan highlight berhasil diperbarui. Nah kalau dihapus akan menampilkan, nah highlight berhasil dihapus.
Oke, selanjutnya di sini masuk ke fasilitas. Nah, kurang lebih sama, ini sama yang highlight. CRUD itu meng-create fasilitas, mengedit fasilitas, dan menghapus fasilitas, dan juga melihat daftar fasilitas atau meng-read. Oke, langsung saja kita ke transaksinya. Di sini tuh statusnya tuh sebenarnya ada 3 ya. Regular itu verified, rejected, dan pending. Jadi kalau di pending itu bisa meng-reject atau meng-ACC gitu. Nah, di sini daftar transaksi itu kan menampilkan nama pemesannya, email pemesan, tanggal kunjungan, jumlah, dan total harganya. Di sini total harganya ini yang sebelumnya belum diubah di profil usahanya. Jadi misalkan si pemesannya itu si pengunjungnya itu mesen reservasinya itu kemarin tapi baru diedit hari ini, jadi total harganya itu masih harga yang kemarin. Ya, untuk detailnya itu menampilkan informasi pemesanannya tadi, dan juga ada bukti pembayarannya. Anggapannya ini kayak screenshot dari transferannya gitu. Di sini juga ada kode referral tiketnya yang nanti bisa dicek. Nah, kalau di rejected tampilannya ya sama I rejected. Nah, untuk tampilannya di pending itu ada kayak di bagian bawah sini itu bisa dilihat di laporan ya. Um, Pengelola ini transaksi. Nah, jadi di sini tuh ada setuju transaksi dan tolak transaksi. Jadi begitu. Oke, selanjutnya masuk ke review. Jadi di sini kita bisa si pengelola itu bisa melihat review atau ulasan dari tiap uh, pengunjung. Jadi si pengunjung ini ada yang meng-review asik banget, bintangnya 4. Nah, jadi di sini ratingnya tuh di rata-rata. Nah, di sini menampilkan dalam satu page ini menampilkan limitnya tuh 5 per page. Jadi kalau misalnya di next 5, di next 5, jadi gitu. Totalnya ada 14 ya. Nah, ini 1 dari 5, 1 sampai 5 dari 14 hasil. Nah, di sini ada cek tiket. Oke. Untuk mengecek tiket kita memasukkan kode tiketnya, yaitu tadi yang aku kopas, misalkan ini JVYG 41 ER8 VP8. Di sini ada input teksnya dan scan QR-nya. Nah, hasil pengecekannya itu bahwa tiketnya itu valid, atau kodenya itu ini. Nah, bisa ditandai sudah di scan. Kalau sudah, nah berarti tiketnya sudah dipakai pada tanggal hari ini, yaitu 5 jam 22.41. Nah, kalau mau nge-scan kita perlu mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Di sini aku izin bentar, siapin dulu kameranya. Ini di aku. Oke. Untuk prosesnya misal seperti ini, izinkan saat mengunjungkan, ini tinggal masukkan kode QR-nya. Nah, muncul seperti ini hasil pengecekan, sudah di scan kode tiketnya ini, tanggal kunjungan, dan emailnya ini, lalu nama pemesan, jumlah orang, dan total harga. Jadi di sini kurang lebih sama kayak yang menginputkan kode referral itu, langsung diberikan informasi dari tiketnya itu. Jadi kurang lebih itu untuk demo penjelasannya. Langsung saja masuk ke source code-nya yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah struktur file. Pertama ada controller, pada admin terdapat dashboard controller, pengelola controller, review, dan user controller. Lalu pada autentikasi ini bawaan dari Breeze, dan ada satu custom controller berupa Google Controller untuk menghandle login dari Google. Ada pengelola, cek tiket, dashboard, fasilitas, highlight, profile, review, dan transaksi. Lalu ada controller, pengelola controller,
profil, transaksi, ulasan, konten. Untuk model ada desa, fasilitas, highlight, kecamatan, pengelola, transaksi, ulasan, dan user. Notifikasi ada payment approve dan payment reject. Fungsinya untuk mengirim notifikasi ke user bila pembayaran diterima atau ditolak. Lalu ada reset dan verify, ini untuk autentikasi. Lalu ada tiket scanner untuk mengirim notifikasi bila tiket yang dimiliki telah di-scan. Untuk seeder ada row seeder, user seeder, dan wilayah seeder. Untuk view sendiri ada admin, terdapat pengelola berupa index dan show, review berupa index dan show, user berupa edit, create, index, dan show. Lalu ada dashboard. Pada autentikasi ini bawaan dari Breeze yang di custom sendiri. Lalu ada komponen, ada onboarding, isinya ada footer dan after, ada bar chart, donut chart, dan sub after. Lalu ada destinasi, di sini ada show, show more, store ulasan, dan ulasan. Lalu pada layout terdapat admin, ada app, header, breadcrumb, dan sidebar. Ada autentikasi, ada app, destinasi, berisi app, profil berisi app, public berisi app dan sub, PDF berisi tiket. Oke. Nah, pada pengelola dapat cek tiket, yaitu ada indeks, fasilitas isinya indeks, highlight berupa indeks, profile isinya edit dan indeks, review isinya indeks, tiket ini sepertinya kosong, lalu ada transaksi, indeks, dan show, create ini untuk mengajukan diri sebagai pengelola, lalu ada dashboard sebagai pengelola, lalu ada edit profil pengelola, dan indeks ini isinya status dari pengajuan. Oke, ada profil, desain story, edit, history, index, dan show ticket. Lalu transaksi terdapat create dan payment. Vendor ini digunakan untuk custom format email. Lalu ada onboarding. Nah, untuk urusnya sendiri ini menggunakan out, merupakan bawaan dari Breeze yang ditambahkan routing miliknya Google. Lalu ada web untuk admin, pengelola, dan user. Oke, lalu untuk storage sendiri ini menggunakan public semua untuk transaksinya dan file milik pengelola. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan struktur file.